kabar semuanya? Selamat siang. Selamat pagi sih seharusnya kalau ngikut polanya orang Inggris karena siang itu jam 12 siang. Tapi karena kita lagi di Indonesia, jadi kita akan Miss Anissa akan bilang selamat siang semuanya. Halo, nama saya Miss Anissa. Senang bisa bertemu. Hari ini Miss Anissa akan memberikan beberapa penjelasan tentang salah satu skill di structure, ketahuan deh skill ya. Salah satu skill di TOEFL ITP yang paling banyak dikomplain sama orang. Kenapa paling banyak dikomplain oleh test takers? Karena orang tuh ngira kayak, aduh Miss, structure itu paling susah. Kalau listening, aku bisa mentoleransi sih, yang salah mungkin adalah telingaku. Kalau reading, aku bisa mentoleransi, mungkin yang salah adalah karena aku kurang banyak membaca, atau karena bacaannya aku nggak familiar teksnya, atau karena bacaannya terlalu panjang, terus aku nggak tahu beberapa kosakata, udahlah aku pasrah pada Yang Maha Kuasa. Tapi kalau structure, Miss, aduh bisa nggak ya? Aku tuh, stress out banget kalau udah dengerin kata structure. Apalagi di official test itu, structure adalah skill memang yang paling sedikit jumlah questionsnya, tapi juga yang paling sebentar waktunya. So you are going to be asked to answer 40 questions dalam waktu 25 menit. Mungkin the first questions yang mungkin akan ditanyakan adalah, Miss, itu 40 questions dalam waktu 25 menit. Berarti satu question itu membutuhkan waktu nggak ada 1 menit, ya paling 30 sampai 36 seconds. Miss, itu kan nggak sih? 36 seconds baru baca, belum mikir, belum melingkar-lingkarin di lembar jawab. Kalau pakai yang online, belum nanti ngeklikin, belum ngecek lagi jawabannya, belum mikir itu skill yang mana, itu baru satu question. Cukup Miss 36 seconds untuk mengerjakan satu question. Jawabannya cukup. Seharusnya cukup. Jadi, tes itu didesain dengan mempertimbangkan beberapa aspek, and one of the aspects adalah practicality. Jadi, memang seharusnya satu soal itu dikerjakan dalam waktu sekitar 36 seconds. Kalau kita masih kesusahan untuk mengerjakan satu soal dalam waktu 36 seconds, karena kita merasa bahwa kita belum bisa, berarti yang salah adalah kita. Yang artinya adalah kita belum banyak belajar. Tapi sebelum misalnya saya memberikan beberapa penjelasan tentang bagaimana caranya mengerjakan structure, ada beberapa misconceptions yang nampaknya harus diluruskan. Pertama, kalau ngerjain structure itu berarti aku harus ngapalin tenses ya, Miss? Jawabannya enggak. Jadi tenses itu adalah satu small element dari structure. Kan namanya adalah structure and written expressions ya. Let me clarify. Structure itu adalah struktur berbahasa. Struktur berbahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia, kurang lebih lah ya. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Minimal adalah subject predicate. And tenses adalah small elements yang menjelaskan structure ini. Jadi structure and written expressions itu tidak berarti semuanya adalah tenses. So you are free from memorizing simple present tense, simple past tense, terus future, present perfect, past perfect, dan sebagainya. Karena tenses hanya akan dibagi menjadi future, present, sama past. Tanpa 16 yang very spesifik itu yang kita pelajari ketika kita sekolah. Itu yang pertama. Jadi jangan khawatir ya. Terus yang kedua, Miss, aku tuh kalau ngerjain structure nggak pakai pendekatan yang ini ya. Maksudnya nggak pakai rumus-rumusan, Miss. Ya aku ngedengerin aja. Aja. Pakai Leo berarti itu jawabannya benar. Karena orang kadang ngomong itu. Tapi kalau udah aku keselo, maksudnya kayaknya ada kan untuk aku ucapkan, ya bukan itulah jawabannya. Nggak boleh, Miss. Jawabannya boleh dan nggak boleh. Tapi bolehnya bukan boleh 100% ya. Kalau you are attending an international school atau you sudah menghabiskan beribu-ribu jam belajar bahasa Inggris, yang artinya adalah bahasa Inggris itu sebagai your second language, bukan your foreign language, maka intuisi itu bisa diartikan benar. Karena input belajar bahasa Inggris itu dipastikan benar. You belajar dari buku terbitan luar negeri ini yang ada di samping kanan kiri misalnya. You belajar dari native speakers atau you mendapatkan input yang memang betul. Tapi kalau situasinya adalah you belajar bahasa Inggris sebagai foreign language atau bahasa asing, I will say no. Your intuition bisa salah karena input yang you ketahui tentang bahasa Inggris itu juga bisa salah. Jadi nomor 2, jangan pakai intuition, jangan pakai feeling ya. Kecuali you punya sixth sense, enggak ada yang bercanda. Yang nomor 3, ini yang sering ini.
dan banyak banget diartikan benar padahal nggak benar. Yang nomor 3 itu adalah, aku harus mengartikannya, Miss. Hello, emang di sini ada tulisannya structure, written expressions, and translation. Nggak ada. Itu anak muda, karena yuk, nah kamu opinion ya, mungkin dia nggak bakal ngerti per kata-kata, per satu-satu kata, karena bahasa Inggris di TOEFL itu adalah for academic purposes, yang di readingnya, structure nyempil-nyempil begitu ya, jadi nggak ada daily conversations, expression, atau sentence yang nyempil di structure, kecuali for listening. Jadi, karena kita itu sebagai pembelajar asing untuk bahasa Inggris, akan saya nggak bakal bisa mengartiin semuanya. Kalau you meratapi ini artinya apa, lama-lama udah selesai waktunya. Jadi 3 itu ya, yang pertama. Yang pertama itu adalah tenses tidak semuanya. Yang kedua, jangan percaya sepenuhnya pada your intuitions. Dan yang terakhir adalah jangan diartiin. Lah, Miss, kalau nggak diartiin terus aku ngapain? Gimana dong, Miss? Ya begini ya, ada skills-nya. Jadi sesuai dengan buku Longman yang kita pakai. Jadi kalau nanti you ikut courses ini, buku Longman yang asli ya akan dapat CD application di belakang buku itu yang berfungsi sebagai latihan mengerjakannya. Nah, sesuai dengan yang ada di buku Longman, structure itu ada sekitar 60-an. Hehe, banyak kan? Aduh, padahal yang keluar hanya 40 questions. Berarti ada 20 questions yang nggak bakal dikeluarkan. Miss tahu nggak yang 40 yang dikeluarin buat soal apa aja, yang 20 yang enggak? Hehe. Coba nih Miss sama kita. Mereka memberikan kisi-kisi kayak orang mau ujian. Ini loh kisi-kisi yang akan keluar dengan kita belajar. Miss, dari 60 itu kira-kira ada nggak skills yang menjadi skill utama? Kan 60 itu semuanya penting, Miss. Sih. Dari 60 itu sudah Miss Anissa kategorisasikan menjadi major skills alias skills yang besar-besar. Ini yang jelas akan keluar karena berhubungan dengan structure, and minor skills yang berarti adalah skills yang bukan rempahan-rempeyek sih, skills yang kecil-kecil, artinya yang tidak akan diujikan secara berulang karena milihnya hanya satu. Tapi kalau yang major skills bisa aja satu skill bisa untuk 2 atau 3 questions. Gitu kurang lebih. Nah, untuk mempermudah belajar kita pada siang hari ini, misalnya kita mau share screen ya. Ini dia. Jadi, ini dia. Banyak sekali loh skill-nya. Pertama, ini dia. Multiple choice-nya. 1 sampai 15 itu kan multiple choice, and you hanya diminta untuk menjelaskan apakah sentence-nya itu grammatically correct or grammatically incorrect. Sekali lagi, nggak usah you artiin. Nah, terus gimana aku taunya kalau a sentence itu grammatically correct or grammatically incorrect, Miss? Tenang, Miss Nis akan ngajarin kepada you. Terus yang kedua adalah written expressions, question number 16 to 40. Biasanya yang sering dikeluhkan oleh para test takers itu adalah 16 sampai 40. Karena 1 sampai 15 adalah di major skills-nya itu, and 16 sampai 40 adalah minor skills-nya. Yang berarti lebih banyak yang cuma satu. Kenapa mereka pusing? Yaitu karena harus menghafal 60 skills, terus yang keluar hanya 16 sampai 40, 25 soal, kan maksudnya harus menghafal lebih dari 2 kali lipatnya. Bisa nggak sih, Miss? Jawabannya bisa, asalkan you itu rajin-rajin aja, drilling. Karena dulu nih, mungkin TOEFL itu tidak familiar untuk anak-anak SMA. Lebih familiar untuk anak-anak kuliah atau yang mau cari kerja. Tapi kenyataannya sekarang TOEFL itu banyak banget diambil oleh anak SMA untuk kepentingan mendaftar di international program yang ada di beberapa universities. And can you guess? Mereka itu bisa loh mendapatkan skor sekitar 600-an atau 550-an. Bisa ini ya, karena mereka dengan sangat mau itu ngulang berkali-kali. Jadi structure, one of the clues-nya adalah drilling. Tahan-tahanin aja yang ngulang. Karena soalnya cuma gitu-gitu doang. Tapi memang akan diacak. Misalnya skill 1-2 subject and verb agreement. You dapat di misalnya complete test 1, subject and verb agreement nomor 1 dan nomor 2. Complete test 2, nanti subject and verb agreement itu enggak diujikan di nomor 1 dan nomor 2. Tapi nomor 3 dan nomor 4. Gitu aja terus di rolling, diputer-puter. Tapi skillnya intinya itu aja. Terus yang ada di sini, ada sekitar 60 skills yang harus you master. Oh, 60 yang Miss gak bisa didiskon itu, Miss. Nggak bisa, ditambahin bisa. Nah, terus
kata Miss Anissa tadi, Miss Anissa mau menyingkat yang major skills itu apa aja, yang minor skills itu apa aja. Ini dia, yang major skills itu Miss Anissa klasifikasikan menjadi 5, yang 5 perkara, 5 skills. Ini yang wajib sebagai foundations you membuat struktur yang benar dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah bisa menjelaskan pronoun, yang kedua adalah noun, yang ketiga verb, yang keempat adjective and adverb. Ini misalnya saya udah kasih warna yang beda-beda. Dan yang terakhir adalah subject and verb agreement. 1 sampai 4 itu namanya adalah parts of speech. You know part of speech itu bukan bagian-bagian pidato ya, tapi jenis-jenis kata. Itulah sebenarnya. Emang pentingnya ngapain sih Miss ngapalin jenis-jenis kata, mengkategorisasikan jenis-jenis kata supaya kita tahu ketika ada satu kalimat yang kosong 1 sampai 15, itu yang kosong diisi jenis kata apa? Penting, Miss. Miss bisa nggak dikasih rumusnya aja deh? Aku pusing kayaknya. Ini, Miss Anissa akan menjelaskan kepada you ya. Jadi, wait. Yang ada di sini, apakah screen-nya kelihatan yang warna putih? Nah. Oke, jadi Miss Anissa akan mengkategorisasikan kalimat itu menjadi 2 jenis kalimat. Ini pakai bahasa Miss Anissa ya. Kalau bahasa buku atau bahasa guru yang lainnya mungkin beda. Tapi untuk mempermudah you menghafalnya, Miss Anissa akan sebentar. Miss Anissa akan membuatnya menjadi bahasa Miss sendiri ya. Semoga you tidak pusing memahaminya. Ada 2 jenis kalimat, ada 2 jenis struktur. Yang pertama adalah kalimat yang namanya simple sentence. Terus yang nomor 2 adalah kalimat yang namanya double sentence. Nah, double sentence ini nama kerennya itu adalah compound sentence. Tapi Miss Anissa akan pakai bahasa double sentence ya, supaya lebih gampang dipahami. Jadi, maksudnya itu apa nih? Nih, sebenarnya suggest kalau diperhatikan, simple sentence itu adalah kalimat yang sederhana aja, yang very simple. Emang sesimpel apa, Miss? Kalimat dalam bahasa Inggris itu tersusun atas urutan SPOK, sama kayak bahasa Indonesia. Tapi minimal supaya kalimatnya itu bisa dibaca, dia harus punya subject and predicate. Lebih lengkap lagi, subject, predikat, objek. Paling lengkap lagi, subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam soal, nanti kalimat nggak harus SPOK, tapi ada yang SP, ada yang SPO, ada yang SPO. Nah, kalau simple sentence itu hanya punya satu elemen subject and the predicate, let's say subject and the predicate ya yang paling dasar. Double sentence, as the name suggests, berarti dia punya 2 kalimat. 2 kalimat, Mas? Iya, nih. Ini misalnya perwakilan aja lah ya. Ini kalimat yang pertama. Terus ini adalah kalimat yang kedua. Nah, terus 2 kalimat ini supaya bisa aku baca gimana? Ya digatokin tuh bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu bahasanya, di merge, digabung. Astagfirullahaladzim. Maaf ya kalau bahasanya gado-gado. Berarti digabungkan pakai apa? Pakai yang namanya conjunction. Bisa bilangnya conjunction ya. Ya bisa bilang conjunctions, ya bisa bilang connector. Dia kayak connector menghubungkan gitu. Oh gitu ya, Miss. The point is, conjunctions bisa diletakkan di tengah, menghubungkan 2 kalimat, atau diletakkan di paling depan, ada di sini. Conjunction yang ada di sini, terus ini ada subject predicate, normally dia akan pakai koma di sini, lalu subject predicate kalimat kedua yang ada di sini. Jangan lupa titiknya. Jadi, ya, conjunction yang mana yang aku letakkan di tengah, and conjunction mana yang aku letakkan di depan. Sekali, betul. Aku harus ini. Ya, kurang lebih kayak gitu, but don't take it seriously. Kita mengerjakan double sentence, sebenarnya itu kita dosa memusingkan mana conjunction yang di depan, mana conjunction yang di tengah-tengah. Karena itu hubungannya dengan mengartikan. Nah, apa dong? Nanti kita harus lihat kalimatnya itu kurang apa. But tunggu dulu ya. Sebelum ke sini, kita akan ke simple sentence terlebih dahulu. Nah, ini dia. Simple sentence itu, kalau nih kecepatan, yuk bilang ya.
You boleh chat di bawah karena ada Mas Admin di ujung sana. Nanti Mas Admin akan ngasih tahu ke Miss kalau misalnya Miss kecepatan atau you punya questions. Kalau you punya question, boleh nanya dengan senang hati Miss akan menjawab. Nah, sebelum sentence itu, kan tadi SPOK. Gini, Miss, lah, Miss, gini deh logikanya. Gimana aku tahu kalimat itu kurang apa? Hah? Iya kan kalimatnya SPOK. Terus nanti kalau multiple choice hilang, aku tahunya dia butuh apa dari mana? Oh iya, berarti kesimpulannya kita harus memahami masing-masing yang mengisi SPOK ini. Subjek diisi oleh noun, predikat diisi oleh verb. Ini sudah ada nih masing-masing dalam bahasa Inggris. Objek itu boleh diisi oleh noun, boleh juga diisi oleh adjective. Keterangan itu diisi oleh yang namanya adverb or kata keterangan. Ini yang namanya adalah parts of speech. Alright, Miss. But aku nggak bisa ngapalin tuh noun yang kayak apa, verb, adjective, and adverb yang bentuknya kayak apa. Aku tuh masih pemula banget, Miss. Nggak ngerti. Kita mencari tahu apa yang kurang di multiple choice, yang harus kita kunci pertama kali itu adalah predikatnya. Ini dia. Predikatnya adalah prima donanya. What I mean is, kalau udah punya predikatnya, tinggal kita cari apa yang kurang sesuai dengan letaknya. Di depan predicate namanya subject. Di belakangnya predicate namanya object or keterangan. Tapi kalau kalimatnya belum ada predicate, fix kalimatnya nggak bisa dibaca. Jadi you harus mencari predikatnya terlebih dahulu. Emang predikat itu jenis-jenisnya apa aja, Miss? Gitu kan pertanyaan you. Oh, tenang, jangan khawatir, jangan bimbang. Nanti kalau you mau filenya juga boleh apa tuh kasih alamat email di chat box-nya ya. Nanti Mas Admin akan kirimkan ke your email dalam bentuk PDF. Nah, begini everybody. Predikat itu apa aja jenisnya? Ada 3. Nih, Miss Anissa tulis di sini ya. Predicates. Ada 3 nih. Yang pertama dan yang paling utama dijabat oleh verb, kata kerja. Ya jelas, ini mengakuisisi sekitar 80%. Emang verb itu apa, Miss? Siap. Kerja itu maksudnya verb itu. Misalnya nih, sleep, eat, teach, sit, walk. Even, Miss, emang sleep itu bekerja. Makanya orang nggak melek itu namanya kata kerja. Melamun, daydream itu juga kata kerja. Padahal itu cuma kayak gini doang. Nggak ngapa-ngapain. Your body nggak move. Tapi tetap diartikan sebagai kata kerja. Karena your brain itu memikirkan sesuatu. Tetap yang namanya adalah kata kerja. Jadi kalau you beli kamus 3 triliun, mungkin 80%-nya adalah maksudnya kamus yang jumlah katanya 3 triliun itu loh. Itu mungkin 80%-nya adalah kata kerja. Nah, verb itu bagi 3. Pertama adalah verb 1, ini ada verb 2, ini ada verb 3. Verb 1 nanti bedanya adalah kayak gini ya. If the subject is plural, misalnya I love ice cream, there is no S. Ini V1 yang ada di sini. Kalau subjeknya singular, dia pakai S. She loves reading. Nih, karena nggak cukup sini. Oh, oke, Miss. Jadi aku harus bisa ngebedain ini adalah subjek plural, ini adalah subjek singular. Yeay. Ini nggak bisa kita ribut di sini. Perhatikan ya. Tapi kalau verb 2, entah subjeknya singular, subjeknya plural, tidak peduli. Langsung aja, sebentar. Ini karena space-nya nggak cukup. Begini, Miss Anissa taruh di sini ya. Ini verb 2. Mau subjeknya singular, mau plural, tidak ada beda-bedanya. For example, yesterday, I, atau she, atau we, learn. Ini learn bisa pakai ed, bisa pakai t ya. TOEFL. Nah, ini. See here, subjeknya mau singular, mau plural, plural, mau singular, mau plural, juga tidak ada bedanya. Tetap semuanya pakai verb to. Nah, kalau verb 3 itu yang lebih repot lagi, everybody. 3 itu nggak bisa langsung subject and the predicate. Verb 3 itu bagi 2 nanti, sama kayak verb 2, kayak gini. Jadi ada yang pakai ed, ini yang regular, ada yang irregular, yang nggak pakai ed. Ini harus dihafalkan ya kalau bisa. Maksudnya misalnya walk, walk, walk. Kalau eat nggak mungkin kan eat it kan. Nah, eat menjadi eat, ate.
lalu eaten. Gitu, kurang lebih. Oke, Miss. Nih, for example ya, dari kerjaan belum PR-nya? Udah, Miss. Tidak usah merepotkan. I done my work. Hah? Begini? Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Big house. Sebentar. Ini adalah V3 yang ada di sini. Ketika, ini sebagai bahasa Indonesia ya, V1, V2, V3. Padahal penamaan dalam bahasa Inggris nggak ada V1, V2, V3. Terus kalau ada V3 itu di depannya nggak bisa kayak gini. Dia harus pakai I have done my work. Kesimpulannya adalah sebelum V3 itu di depannya harus pakai have, has, atau had. Kenapa, Miss? Karena ini akan membentuk yang namanya perfect tense, bukan sempurna. But here's the formula. Oh, oke, Miss. So, perhatikan ini ya. Ada V1, V2, V3. Miss, lah kalau verbnya nggak ada, terus berarti nggak punya predicate. Oh, tidak juga. Tenang. Kalau verbsnya tidak ada, alternatifnya adalah modals. Apa itu modals, Miss? Modals adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Setelah modals, dia akan pakai V1. V1 itu ya, berarti nggak pakai S. Karena itu verb base, you know. Nggak pakai IS, nggak pakai ED, nggak pakai ing. Biar lah, tidak bisa anak muda, ini aturannya. Emang, Miss, model itu apa aja tuh, Miss? Ada can, atau could, ini V2-nya ya. Ada may, atau might. Ada, sebentar, Miss tulisin. Ada will, ada would, ada shall, apa? Shall. Apa lagi ya? Oh, must. Dua-duanya sama, nggak ada musted. Maksudnya semuanya harus pakai V1 apa, Mas? Ya, bisa berenang nggak? Bisa. Oh, yakin? Biar sister bisa, Mas. Sister bisa berenang. No, she can swim. Nah, tapi kalau can-nya dibuang, berarti si swims di sini. Karena dia V1, ini modals. Setelahnya, like V1 plus SIS ya. Karena singular, dia langsung verb. Modal sama V1, makanya swim-nya nggak pakai S. Ini kalau present, kan itu V1. Emang dulu bisa berenang nggak? Your sister. Could your sister swim when she was little? Bisa, Miss. Ya udah. Berarti gini. Swim juga. Emang dia bisa naik sepeda nggak? Bisa, Miss. He could ride a bike. Nah, gini. Proof-nya adalah modals dalam bentuk lampau. Ini kembali ke V1, bukan you mengatakan begini. Ini kesalahan yang sering terjadi. She could ride a bike. Tidak begini anak muda. Loh, kenapa, Miss? Kalau when she was little, Miss, iya, ini V2. Ini juga modals yang V2. Aduh, nggak bisa. Ini modal V1. Ini yang salah. Harusnya right yang ada di sini. That's it. Jadi V1 tuh kekosongan. Kalau kayak beli bakso ya, berarti nggak ada S-nya, nggak ada ID-nya, nggak ada ing, pokoknya verb base begitu. Lah kalau verbs-nya nggak ada, modals-nya nggak ada, terus apa lagi, Miss? Udah dong, kalimatnya nggak punya predicate. Nah, alternatif yang ketiga itu adalah to be. To be lah, kalau to be nggak ada, Miss, nggak mungkin. Karena predikat itu cuma 3 jenis. Verbs kalau nggak ada, ke modals kalau nggak ada, ke to be. Jadi perhatikan ya, to be itu adalah alternatif yang paling terakhir. Kapan to be itu dipakai, Miss? Ya, kalau nggak ada verbs, kalau nggak ada modals. Karena dia nomor 3. Jadi alternatif yang paling dasar, yang paling bawah. Kalau udah nggak ada, yang lain-lainnya. To be itu apa aja sih, Miss? Ada am. Miss tulis di sini ya. Ada am. Ada is. Ada are. Ini ada was, ini ada were. Permasalahannya, to be itu, bentar, to be itu bolehnya sama verb berapa, Miss? To be itu cuma boleh pakai verb ing, ini yang berarti kalimat aktif, or present continuous, or past continuous, or whatsoever. Atau verb 3 yang berarti kalimat pasif. Oh wait, Miss. So kalau aku mengatakan, I have a sister and she is studying in university.
Kayak gini boleh nggak, Miss? Nah, sering kan dibikin kalimat kayak gini, di double-double. Where are you from? I'm come from Medan. Nah, misalnya gini. Ya, dilihat dari sisi estetik kanan dan sisi grammatical aspek, dua-dua kalimat ini betul. Itu astagfirullahaladzim tidak bisa. Ini to be, ini adalah V1. Nah, memang bolehnya bagaimana? To be asking kalau nggak sama V3. Ah, berarti kalimat aku ini salah-salah, Miss. Kalau V2 boleh nggak? Nggak boleh. Oh, ya udah, Miss. Miss. Nah, terus ngebeda ini apa? Diartiin, aktif. Katanya tidak boleh diartiin. Ya maksudnya Nisa, kalau you bingung begini, mengartiinnya tuh bukan per kata, tapi mengartiin apakah kalimatnya aktif atau kalimatnya pasif. Aktif itu kalau diterjemahkan adalah me atau ber. Pasif itu adalah di atau ter. Tinggal kita ke sini. I have a sister dan dia belajar di university, alias she is a uni student. Dia belajar. So harusnya bukan study, tapi adalah she is studying in university. Itu kurang lebih. Apakah bisa dipahami sampai sini, everybody? Gitu. Jadi misalnya saya ulang yang ada di sini, Miss tulis aja di sini ya, karena harus scroll ke atas. Nah, jadi predicates ini tolong perhatikan dengan baik. Ini mencangkup 40% semua soal TOEFL ini. Verb, modals, plus V1 ini nanti ada verb 1, V2, V3. Jangan lupa ini di depannya, jangan lupa. Berarti jangan sampai you lupakan. Ada have, has. Nanti kalau tulis di sini dikira di belakangnya ya. Gimana ya? Kalau di sini aja deh. Harus ada have, has, atau had. Have, has, atau had. Gitulah ya. Terus nomor 3, ada to be sama V-ing atau sama V3. Gitu. Ini simple sentence. Terus kita akan belajar yang selanjutnya adalah si double sentence. Miss, double sentence itu berarti kalimatnya ada 2. Iya, terus cari conjunction. Contohnya nih, let's start a sentence. I am hungry. Terus another sentence. I eat a lot. Tahu dari mana kalau dia 2 kalimat? Nah, perhatikan ya. Tahu dia 2 kalimat atau 1 kalimat atau 3 kalimat, triple sentences itu ada, dari jumlah predikatnya ada berapa? Ini M, ini predikat dalam bentuk to be. Ini it, predikat dalam bentuk V1. Ini subjek, ini subjek. Yang belakang nggak usah dihitung, karena minimal subjek and the predicate. Terus, kalau dibiarin kayak gini, namanya 2 simple sentences yang masing-masing, nggak ada hubungannya. Terus misalnya mau apa ya, menggatukannya. Gimana? Mau kasih conjunction dong. Di mana letaknya? Di sini boleh, di sini boleh. Oke, terus misalnya di depan dulu nih, Miss. Berarti conjunction yang paling OY adalah because. Kok pakai because? Sesuai logika. Oh, jadi milih conjunction juga pakai logika kalimatnya ya. Yups. Because I'm hungry, I eat a lot. Yes. Oh, di tengah aja nih. Iya, boleh deh. I am hungry, so I eat a lot. Okay. Ini Nisa punya conjunction-nya, ini punya conjunction-nya. Ini kalau conjunction-nya aku double boleh nggak? Maksudnya kayak gini nih. Aku nulis ini nih. Because I'm hungry, so I eat a lot. Gini, pianis. Kalimat aku astagfirullahaladzim, istighfar aja yuk abis ini, istighfar. Gak bisa kayak gini. Kalimat kan, terus conjunction-nya 2. Biar bagus nih, biar terkesannya itu lebih sophisticated, lebih padat itu loh kalimatnya. Nggak bisa, nggak gitu maksudnya, ngarang-ngarang aja yuk. Nggak bisa kayak gitu. 2 kalimat, ini 2 kalimat itu hanya bisa dihubungkan dengan menggunakan 1 conjunction. Nih.
Oh, satu aja. Ini Miss menangkan ini ya. Ini bisa buang aja. Kalau mau dua conjunctions, baru ada triple sentences. Jadi kayak gerbong kereta, dua kalimat, satu conjunctions. Kalau tiga kalimat, dua conjunction. Kayak ini sama ini pakai satu conjunctions. Ini sama ini pakai satu conjunctions. Wah, satu kalimat boleh nggak, Miss? Nggak ada, maksimal 3, ngarang aja 10. Itu artinya menghalang-halangi makna kalimat yang utama. Emang Miss, kamu mau nanya? Intinya aja deh, kayak gimana? Oh, tenang ya. Tunggu, Miss Anissa akan share screen pada you. Contoh soal-soalnya. Sebentar. Duh, mana ini? Sebentar ya. Wait a second. Nah, ini dia. Bip, bip. Misalnya, there you go. Nah, ini Miss Anissa ambil dari Longman buku yang merah. Nah, see here. Yup. Oke. Nih, kelihatan nggak ada tempat you? Semoga kelihatan ya dengan baik dan benar, dengan jelas. Ini, yuk kalau disuruh ngerjain nomor 1, kalau you bukan jurusan biologi atau kedokteran, mungkin you cenat-cenut kepalanya. Gak usah diartiin, santuy. Wah, apanya Miss? Tenang, cari dari kata dulu. Dari kata itu verbs, models to be. Apakah you melihat apakah you melihat ada tanda-tanda predikat? Kayaknya sih enggak, Miss. Between apa ya, Miss? Bukan. Between itu preposition. Enggak ada verb dari between. Oh, berarti mouth itu benda. Nasal passages juga benda. The heart palate itu benda. I mean, it's noun karena depannya pakai the. Miss! Ingat ya, verbs, models to be. Miss, kalau aku cuma nyari predikat doang ya, pilihan ini tuh kayaknya nggak cuma predikat doang yang hilang. Ada beberapa kata di sini. Sebentar. Berarti yang hilang kemungkinan bukan hanya predicate, tapi juga dengan objeknya di belakang. Jadi subjeknya ini adalah yang the heart palate ini, predikatnya hilang, objeknya juga mungkin hilang. Kenapa bisa bilang begitu? Karena kalau cuma cari predicate, ini terlalu banyak pilihannya. Predikat ya, oke, ingat di kepala. Predikat, the verbs, models to be, verbs, models to be, verbs, models to be. Oke, kita kerjakan ini. Bentar ya, ini bisa mau, oke, ada. Ya, Miss, iya, ada verbs. Kalau nggak ada, pakai modals. Nggak ada, pakai to be. Jika dulu ini subjek, lu nyari subjek nggak? Nggak usah, orang ini sudah punya. Oh yaudah, yaudah, yaudah. Pertama forming, ini kelihatan nggak ditempati dengan baik dan benar. Forming tidak mungkin. Tuh, karena tidak punya to be. Ingat, ini verb ing. Di depannya nggak pakai to be. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Oke, terus a partition forms. Formsnya adalah V1 SIS. Ini verb 1. Kalau ini forms ya, bukan from. Form itu ini Miss, application form. Itu namanya bahasa Indonesia application form. Kalau kita daftar sesuatu, kayak paper itu bukan. Ini adalah membentuk sama dengan make atau create. Oh, ini verb SES. Kayaknya ini ada subjek. Ini ada subjek nggak? Enggak. Sayang sih jawabannya. Ini forms, predikatnya, a partition adalah objek. Kenapa nggak yang dimis? A form and a partition. Karena ini cuma subjek, so the answer is C. Gitu caranya. Termasuk nomor 2. Perhatikan ya. Nomor 2 itu, apakah you sudah melihat adanya tanda-tanda predikat? Hah? Apa Miss? Predicate, verbs, models to be. Nampaknya sih belum Miss. Predikat belum ada. Yang sudah ada apa? Subjeknya. Some say. Ini kan berarti 2 subjeknya sama regulain. Oke, berarti subjeknya udah punya. Predikatnya hilang. Predikatnya doang ya, tapi kok banyak gini ya, Miss? Ya, mungkin predikat sama objeknya. Predikat ya, Miss. Alright, aku udah punya subjek,
So aku nggak usah nyari subjek. Ini tidak mungkin. Ini predikatnya ada are, ini juga ada are, ini juga ada are. Yang C itu subjek doang, two of them. I'm sorry, goodbye. Predikat doang. Subjek dulu nggak usah. Ini they-nya coret, two of them ada subjeknya. So the answer is D. Are two of. Nah, yang ini. Satunya itu menjelaskan ini objeknya. Two of the Humphrey Bogart's more famous roles. Gitu, kurang lebih. Itu baru namanya simple sentence. Oh, Miss, aku bisa sekarang. Tunggu dulu begini. Simple sentence itu, I mean, kalau you sudah bisa tahu di mana letak subject predicate, itu sebenarnya yang diujikan dalam multiple choice itu doang. Ya, karena kalau simple sentence itu sudah bisa, kita akan dengan mudah untuk bisa mengatakan menjustifikasi kalimatnya itu adalah double sentence atau complex sentence yang akan kita pelajari di meeting selanjutnya minggu depan. Oh, gitu ya, Miss. Jadi ini Miss Anissa lagi menyelesaikan yang multiple choice dulu ya. Question nomor 3. Apakah sudah punya predicate? Verbs models to be. Kayaknya udah, Miss. Predikatnya adalah is yang ada di sini. Sekali pemirsa. Nah, predikatnya udah punya. Aku udah punya predikat. Apakah aku perlu mencari subjek? Apakah aku perlu mencari predikat lagi? Gak usah, itu namanya adalah pemborosan. Berarti yang punya predikat aku hapus. Ini ada is, bye-bye. Nggak mungkin. Ini ada is-nya juga, bye-bye. Tidak mungkin. Ya udah, B apa C? Ini ada apa? Di depannya predikat namanya subjek. Ya udah, ini nyari subjek yang ada di sini. Ini subjek doang. Iya, ada koma dengan koma. Kalau you notice di slide you ini ada koma dengan koma, itu namanya adalah si apositif. Nah, si apositif ini berfungsi untuk menjelaskan si subjeknya. Dia bukan double subject, tapi adalah penjelasan si subjeknya. Karena si pembuat soal ini merasa bahwa penjelasan si subjek ini perlu untuk dijelaskan di sini. The outermost layer of skin. Namanya apa itu? Epidermis. Yang B. Betul, ini adalah subjeknya. Place kok nggak in di epidermis karena in itu adalah preposition of place, penanda letak tempat. Sementara subjek itu adalah noun, bukan adverb. Bukan adverb of place, bukan keterangan tempat. Subjek itu adalah noun aka kata benda. Anyway, Miss bahasanya suka campur-campur ya. You lebih gampang mencernanya, Nisa bilang noun atau kata benda. Karena kalau you memilih untuk noun, berarti misalnya akan konsisten. Bilangnya noun, verb, adjective, adverb. Tapi kalau you lebih nyamannya kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, maka Miss Anissa akan pakai pola itu. So, you can help Miss Anissa dengan menuliskan di chat box-nya, kira-kira lebih nyaman pakai bahasa yang terjemahannya Inggris, noun, verb, adjective, adverb, atau bahasa Indonesia. Kata benda, kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan, supaya menghindari kebingungan. Udah ketemu jawabannya. Sekarang kita ke nomor 4. Duh, nomor 4 cobaan apa lagi ini, Miss? Form yang ada di sini. Ini predikatnya, ini V2 yang ada di sini. And then noun verb aja, Miss. Oke. So, ini verbnya, and then subjeknya adalah ini. Bentar, misalnya seperti pencil yang warna beda. Ini adalah subjeknya dalam bentuk noun. Iya, betul-betul. Belum sekarang tuh apa lagi? Kali Miss. Gitu maksudnya ini perhatikan yuk kalau notice ada an di sini ya. And life itu adalah subjek baru karena dia adalah noun. And yang ada di sini itu adalah conjunction-nya. Ini pakai C, artinya conjunctions. Macam apa ini bisa? Baru yang namanya double sentence. The point is, double sentence itu nggak mungkin diujikan sebelum simple sentence terlebih dahulu. So, itu logiknya. Ya, iya, logiknya kayak gitu. Jadi kayak matematika, nggak mungkin you disuruh mengerjakan soal perkalian kalau you nggak bisa penjumlahan. Bahasa Inggris juga pakai logik. Oh gitu. Implikasinya adalah, Miss, kalau you udah bisa kayak question 1, 2, 3 pakai simple sentence, setelahnya adalah bisa double sentence. Tapi apakah mungkin, Miss, double sentence dulu keluarnya soalnya baru simple sentence? Miss Anissa akan mengatakan jawabannya it's a bit impossible.
karena itu tidak sesuai dengan urutan jenis-jenis kalimatnya. Nah, jadi ke sini kita udah punya conjunctions. The Earth's crust itu subject, formnya adalah predicate, dia V2. N-nya conjunctions, alive-nya adalah subject, and predicate is missing. Predicate ya, miss. Verbs, models to be. Aku nyari predicates doang, miss. Iya. Pertama, appearing jelas tidak mungkin in here because there is no to be. Oke, ini cuma verb ing. Predicate ya, miss. Oke, the first appearance. Appearance ini the. The itu penanda noun, terkonfirmasi dengan appearance, akhiran yang pakai NCI itu noun. Ini tidak mungkin dong ini jawabannya, sorry goodbye. Terus predikat dia miss, oh miss, see, this is a picture, this is verb one. So ini jawabannya miss, I guess. Oh, karena depannya ada to, ini ada to. To itu dalam prepositions. You know fungsi preposition itu apa? Mengacaukan segalanya. Kalau you ketemu preposition di depan, kayak misalnya tadi ini epidermis harusnya, tapi ada in, itu namanya preposition. Udah deh, dia jadi adverb, keterangan. Satu ya, tapi depannya ada to preposition. Gagal dia jadi predikat, dia akan menjadi adverb. Berarti tidak bisa. Terlebih lagi ada the first, ini adalah noun yang ada di sini. So ya, yang bisa appear-nya adalah V2. Ada first-nya gimana, Miss? Doesn't matter. Itu cuma kayak dekorasi aja, itu namanya adverb, but you just don't care about that. Paham sampai sini? Ini and conjunction itu ada di tengah-tengah. Miss, conjunction itu di tengah-tengah nanti. Ya enggak, di tengah boleh, di depan juga boleh. Nanti gimana? Dia akan diujiin dua-duanya. Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di depan. Contohnya adalah question number 5. Nih, perhatikan ya. Ini ada when yang ada di sini. Nih, ini when. Dia adalah conjunction yang ada di sini. Terus, Miss, habis itu, wah, ini terkonfirmasi nih. Pasti dia double sentence. Miss, but I don't know types of conjunction itu apa aja. Nah, itu dia. Kita harus menghafal. Tapi karena Miss Anissa waktunya terbatas, jadi Miss tidak bisa menjelaskan masing-masing jenis-jenis conjunction itu ya. So, when itu terkonfirmasi conjunction. Oke, so ini pasti double sentence. Kita runtutin ya. Ini adalah subjek, accumulates adalah predikat, dia verb 1 yang SES. Kenapa pakai SES? Karena fluidnya itu singular. Alright, first sentence, aku udah selesai. Second sentence kita cek ya. A second more insidious type of blank blank blank. Apakah di second sentence you udah melihat ada tanda-tanda predicate? Enggak. Udah cari. Predikat doang, Miss. Ternyata enggak. Lihat of yang ada di sini. Of itu berfungsi untuk menghubungkan dua noun. Jadi of adalah mini conjunction. Tapi dia menghubungkan dua noun ya. Kayak ini misalnya, tinggal di mana yuk? Yogyakarta City. Atau the city of Yogyakarta. Bisa Nisa punya the city, bisa Nisa punya Yogyakarta. Gimana cara ngegabungin ya? Pakai of the city of Yogyakarta. Oh, iya. Gitu, jadi ada of-nya. Berarti kesimpulannya, question number 5 itu adalah subjeknya nggak lengkap karena you butuh noun satu lagi untuk melengkapi si subjeknya, and you need to predicate. Remember, predikat itu nggak harus verb ya. Ada 3. You tidak boleh selalu suzon. Walaupun predikatnya didominasi oleh verb, tapi tidak selalu pakai verb ya. Ada verb, ada modals, ada to be, sehingga jawaban question number 5 itu butuh noun sama predicate. Yang sih nggak mungkin. Ini betul ada noun-nya, tapi misalnya Nisa nggak punya predicate-nya. Malah ada of, 2 noun. Bisa goodbye ya. Nah, ini develop means phrase 1. Depannya ada to. Oh iya. Duh, gagal lagi. Ini means developing activities media. Iya, untuk bikin. Alah, miss, to be doang. Tidak bisa, itu rumusnya. Ya udah, jawabannya yang A. Jadi ini maksudnya noun-nya adalah otitis media, predikatnya adalah may develop. Oh, predikatnya may develop, Miss. Girls. Plus P1. Nah, ini dia jawabannya. Gitu deh, kurang lebih. Iya, sebelum selesai. Nah, ini. 6, 7, 8. Hehe. Coba yuk kerjakan. Coba-coba aja dulu. Clue-nya, semuanya adalah double sentence. Tapi yang hilang beda-beda. Ada yang hilang tadi
Ada yang hilang subjek predikatnya. Coba 6, 7, 8. Nggak usah you artiin, pusing nanti you pasti. Biar hafal gimana, Miss? Ya itu predikatnya verbs models to be. Kalau enggak, itu you bikin catatan kecil, taruh di belakang handphone. Kan ada bisa taruh di situ ya. Karena dulu siswa Miss kayak gitu. Jadi kalau mereka pada belum hafal, Miss nggak akan pindah ke pelajaran setelahnya. Kayak nggak akan pindah ke next material kalau belum hafal. Karena itu dasar sekali. Emang pentingnya belajar. Kenapa sih sampai disegituin ya? Kayak santai aja lah, nggak usah berlebihan begitu. Oh, tidak bisa. Karena belajar structure ini juga penting ketika nanti misalnya you mengambil tes IELTS, kalau nggak IBT, itu kan ada tes writing sama speaking ya. Ketika pengetahuan structure and written expression you bagus, alam bawah sadar you akan sensitif mengatakan bahwa kalimat ini nggak benar. Itu yang paling utama. Apalagi kalau you mau ngambil IELTS, kalau IELTS terutama nilai 7 untuk writing itu harusnya tidak ada salah dalam per grammar. Kalau you masih punya beberapa issues dengan subject and verb agreement, simple and double sentence, jangan dulu-dulu ya. Oke, number 6. Number 6. Sebentar sih. Apa yang hilang di sini, Miss? Ini dia everybody. Ini pulpen, Miss. Ini, where-nya. Kita lihat, ini conjunction-nya. Terus place, itu bisa V2, bisa V3. Let's say kita seuzonnya, ini V3 ya. Ya, berarti subjeknya nggak punya. V3 itu di depannya harus punya to be, nggak bisa langsung. Kalau nggak to be, ya have, has, had. Oke, Miss. Oke, subjeknya ya, jangan lupa. Alright, ini nggak mungkin. Masa ini predikatnya tapi models, Miss? Ya nggak apa-apa. Berarti predikatnya makin rame. Ini nggak bisa terus dari subjek. Ya udah, I'm sorry ya. The state to being, Miss. Mana to be-nya nggak ada. Ini sama aja. Ya udah, I'm sorry, goodbye. It should be stay to. It should be the stay to. Alah, bagaimana? Subjek salah urutannya. So the answer is D, where the stay to should be. Ini adalah subjeknya, pelengkapnya. And then should be-nya adalah predikatnya. Kami benar predikatnya, Miss. Iye, should-nya modals, pakai V1, V1-nya adalah BE, lalu di sini ada V3, placed. Nah, bagi place, BE itu adalah to be-nya. So, the stay to should be placed. Number 7, ini nih, while-nya conjunction nih. Miss nih loh, cepet amat ada conjunction. Ya udah bertahun-tahun belajar begini. Itu yang Miss bilang, sering mengerjakan semakin sensitif ya. Ini conjunction, ini subject. Predikatnya hilang, iya. Predikat doang Miss, ya sama objek lah ya. Kayaknya gitu. Nah, predikat ya, verbs models to be. I'm sorry, ini nggak punya verbs models to be. Ini tidak bisa, I'm sorry, goodbye. Nah, subjek udah punya kan? Ini yang dia ada it-nya. Sorry, nggak kepilih, jadi yang C. Is-nya adalah predikat dalam bentuk to be, ada more fishes yang ada di sini. Ini adalah objeknya, itu adjective. Nah, sebentar. Aku kok nemu has yang ada di sini. Miss, has itu kan bisa berarti mempunyai. Kayak, you have a sister, have a dream. Itu kan berarti satu mempunyai. Beginilah ya. V1 atau verb 1 itu kan tidak hanya dimiliki oleh si have, has ini. Banyak banget. Kita bisa menyimpulkan bahwa ketika yang ketemu has, have, atau had, itu bukanlah kata mempunyai. Beda dengan have a sister, she has a sister. Tapi have di sini adalah penanda, indikasi bahwa dia setelahnya harus pakai V3 karena mengacu kepada kalimat perfect tense. Oke. Has dengan V3. Miss, aku punya dengan V3. Wow, predikatnya 2. Terkonfirmasi. Double sentence, ocean floor-nya subject. But wait, Miss, where is the conjunction? Pinter, conjunction-nya nggak ada untuk menggadukin ini. Oke, aku berarti cari V3 sama conjunction. Yup, V3. Ini doang yang revealed. Iya, ini salah. Ini salah. Oh ya, conjunction-nya about apa that, Miss? Conjunction-nya
adalah si that-nya itu sebagai conjunctions. Walaupun sebenarnya question nomor 8 kalau mau dijelasin pakai pendekatan yang sebenarnya dia itu objek dalam bentuk noun klausa. Tapi karena ini di kelas misalnya tuh nggak pakai bahasa yang terminologi yang begitu. Karena kebanyakan siswa memang tidak berasal dari jurusan pendidikan bahasa Inggris atau belajar sastra Inggris. Jadi kalau Miss pakai bahasa yang seperti itu agak susah. Miss pakai bahasa orang awam aja lah ya. So that-nya di sini berfungsi sebagai conjunction, lalu result-nya adalah V3 about itu bukan conjunction, so yang B jawabannya. Okay. Kalau nggak ada questions, I think that's the end. If you want, kita akan ketemu lagi Sabtu depan dan misalnya akan membahas yang namanya complex sentence. Oke? Okay? Akan membahas apa nih complex sentence? Karena kita udah bisa simple double sentence. Apaan tuh complex sentence? Hanya rempong, tepat sekali seperti namanya. Tapi teman-teman, rempongan ini akan terjadi minggu depan, bukan hari ini. Buku yang recommended sebenarnya semuanya, tapi ini Nisa sudah sedang mendeskripsikan penulis Indonesia enggak gitu. Tapi karena kita belajar bahasa, kita tuh kan sadar kita tuh belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bukan bahasa pertama atau bahasa kedua. Jadi my recommendation adalah semua buku apapun itu Intan Rosyana, yang penting itu ditulis oleh si native speakers. Jadi ditulis oleh apa tuh namanya publisher yang memang bukan di Indonesia. Yang paling banyak dipakai kan Longman, seperti kita punya. Aduh, bukunya mana ya? Bukunya nggak dibawa. Itu adalah Longman yang hijau dan yang merah, tapi you bisa pakai buku mana aja sih, basically. Cuman ketersediaan buku itu tidak dijual bebas di pasaran, karena itu namanya adalah buku yang impor, bukan buku yang ditulis oleh orang Indo. Memang kita buku-bukunya kebanyakan impor dari luar, bukan buku Indo. Itu yang paling banyak membantu sebenarnya. Itu mengasah kesensitivitasan kita terhadap penggunaan bahasa Inggris. Nah, misalnya, you kayak udah selesai, aku butuh banyak drilling nih, Miss. Tapi dengan catatan you udah bisa ya, cuma tinggal butuh banyak latihan, baru you bisa beli buku yang penerbitnya atau penulisnya adalah orang Indonesia. Gitu. Nah, kalau you mau beli, Miss nggak tahu di mana belinya itu buku-buku impor. Mungkin nggak tahu deh, karena kalau di sini kita udah ada kayak kerja sama-sama apa tuh distributor. Begitu ceritanya. Di IONS juga ada library-nya, itu ada buku-buku impor juga, tapi hanya siswa IONS yang boleh mengaksesnya. Beberapa buku itu adalah buku yang reverse, jadi nggak bisa dipinjam, tapi bisa dibaca. Ya, harus ya pakai yang buku luar negeri gitu. Iya, karena kita butuh modal input yang betul-betul bagus. Gitu. Kan ya. Nah, hari ini misalnya saya jam 1 akan memberikan penjelasan kenapa belajar bahasa Inggris dari dini itu penting. Tapi kaitannya adalah kenapa kita perlu belajar dari input atau resources yang bagus. Karena if you want to know more, otak kita itu ada namanya satu visualizations, terus yang kedua adalah kognitif, menyerap bagaimana cara kita belajar. And if you want to know more, ada loh kenapa misalnya kita belajar bahasa itu bagusnya bagaimana, strateginya kayak gimana, tapi misalnya saya nggak diskusi di sini. Ini jam 1 adanya. Begitu, apakah sudah menjawab pertanyaan you? Ada question lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Miss Anissa akan say goodbye ya. Tadi emailnya itu sudah dicatat, Mas Catur? Sudah? Ya, nanti Miss Anissa akan kirimkan emailnya kepada you dalam bentuk PDF-nya. If we have no question, I will say goodbye. Bye. Have a nice day. Have a nice weekend. Sampai ketemu.
ahlinya. One Stop Learning Center, One Stop Learning Center.